Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gimana kabarnya anak-anak Ustadz sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti pelajaran secara online. Sebelum kita memulai pelajaran, Ustadz mau mengajak kalian dulu bersolawat. Kepada siapa? Kepada baginda Nabi Muhammad. Salawat kamilah aja. Ustadz di sini membaca, kalian juga ikut membaca ya di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurrabu wa tughda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin lak. Sadaqallahul azim. Semoga dengan berkat selawat kepada baginda Nabi Muhammad kita semua diampuni dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, dan jiran-jiran tetangga kita serta kaum muslimin dan muslimat, dan semoga kita dimasukkan Allah ke dalam surganya dengan berkat Nabi Muhammad. Amin. Baik. Hari ini Hari ini kita semua akan mempelajari kembali SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Kemarin waktu kelas 5 sudah belajar tentang sejarah-sejarah perang-perang Badar, perang Tabuk, perang Khandaq dan lain sebagainya. Sekarang kita memasuki pelajaran ke-6, yakni tentang sejarah Utsman bin Affan, tentang sejarah siapa lagi? Khalifah Ali bin Abi Thalib, serta nilai-nilai perjuangan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Apa-apa aja yang perlu kita ketahui. Oke, langsung aja. Hari ini kita memasuki pelajaran yang pertama, yakni membahas tentang khalifah yang ketiga, yakni siapa? Utsman bin Affan. Nah, intinya kita mempelajari Khalifah Utsman bin Affan ini untuk memahami sejarah Khalifah Utsman bin Affan. Nah,
agar kita dapat mengetahui pula sejarah kekhalifahannya, apa-apa aja yang dibangun Utsman bin Affan. Nah, kita perlu tahu apa nilai-nilai yang dimajukan oleh Utsman bin Affan ketika dia memimpin negeri Arab. Terus kita lanjutkan. Utsman bin Affan merupakan salah satu sahabat yang masuk Islam pada awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ia juga termasuk khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, kemudian Utsman bin Affan itu yang mengajak masuk Islam siapa? Nah, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Yakni Abu Bakar Siddiq yang mengajak Utsman bin Affan masuk Islam. Kenapa? Karena Utsman bin Affan ini merupakan orang yang cukup mampu. Maksud mampu tuh orang kaya lah. Nah, beliau banyak berperan dalam pengembangan Islam. Makanya zaman dulu tuh orang kaya itu yang diajak masuk Islam itu orang-orang kaya dulu. Nah, raja-raja, orang-orang kaya. Nah, kenapa? Karena mereka sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam. Karena yang kita tahu juga Utsman bin Affan merupakan salah satu orang yang dermawan. Maksud dermawan itu orang yang suka menolong orang lain, orang yang suka bersedekah. Nah, sebagian hartanya itu dia berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Nggak kayak kita punya harta sedikit aja malas memberikan kepada orang lain, bersedekah aja malas. Tuh lihat zaman-zaman dulu tuh para sahabat berani menghabiskan hartanya demi Islam. Kita aja misalnya orang minta sumbangan di masjid, buat masjid sumbangan, kita mengasih berapa? Bukannya mengasih tapi malah menolak, ya. Jangan kasihlah semampunya. Gak bisa banyak sedikit. Yang penting ikhlas karena Allah Ta'ala. Jangan juga kita menyumbang tapi ingin dipuji, ingin disebut-sebut namanya. Nah, itu juga tidak boleh. Itu namanya riya. Contohnya nih, ada kan di kampung kita orang yang meminta-minta buat sumbangan masjid, pembangunan masjid misalnya. Haji Ahmad, ini saya mau menyumbang untuk pembangunan masjid 1 juta. Nanti diumumkan ya di masjid. Jangan. Itu sombong namanya. Paham Tom? Itu namanya ingin dipuji, sedekahnya tidak ikhlas. Tuh lihat tuh zaman dulu tuh para sahabat tuh. Ya Rasulullah, kata para sahabat, ulun rela menyumbangkan seluruh harta ulun demi Islam. Zaman dulu orang tuh kayak gitu. Luar biasa para sahabat tuh. Bahkan mereka rela tidak makan demi Rasulullah, demi Islam. Nah, zaman dulu tuh orang. Ya, kita lanjut. Utsman bin Affan sebelum masuk Islam nih ceritanya nih. Utsman bin Affan berasal dari kabilah Bani Umayyah. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdul Sam
Ia merupakan seorang pedagang yang kaya raya. Pada masa itu Utsman bin Affan menjalankan khalifah dagang itu bersama kerabatnya dari Bani Umayyah. Sebagai seorang pedagang, Utsman bin Affan dikenal sangat dermawan. Dermawan, sudah tahu tadi dermawan, murah hati. Ia sering membantu orang-orang yang kekurangan, baik dari kabilahnya sendiri maupun kabilah orang lain. Ketika itu, ia sudah bersahabat dekat dengan Abu Bakar As-Siddiq karena sama-sama pedagang. Sebagai sesama pedagang, mereka sering berhubungan dalam menjalankan usahanya. Utsman bin Affan setelah masuk Islam nih, karena tadi Utsman bin Affan diajak Abu Bakar Siddiq memeluk Islam, akhirnya apa? Utsman bin Affan masuk Islam dengan menyebut dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nih, setelah Utsman bin Affan masuk Islam, ia menerima ajaran Islam berkat ajaran Abu Bakar Siddiq. Dengan harta kekayaannya, Utsman bin Affan juga membantu. Nah, artinya apa? Utsman bin Affan rela mengeluarkan hartanya demi menyebarkan Islam. Nah, ini dia banyak memerdekakan budak-budak. Akhirnya apa? Budak-budak tersebut diajaknya untuk memeluk Islam. Kenapa? Karena budak zaman dulu tuh disiksa yang kayak sapi itu. Nah, pernah lihat sapi lah yang membawa barang-barang kayak gitu contohnya tuh budak zaman dulu tuh. Manusia disuruh membawa barang-barang yang berat, gimana badan kita tuh? Badan kita akan pegal-pegal gitu tuh budak zaman dulu tuh. Makanya Utsman bin Affan memerdekakan budak zaman dulu dan diajak untuk masuk Islam. Budak zaman dulu ditebus berapa maharnya, misalnya berapa harganya tuh zaman dulu tuh. Kalau zaman sekarang apa? Sapi, binatang. Kita juga harus kasihan juga sama binatang, jangan keterlaluan. Mentang-mentang bisa membawa barang, seenaknya kita membawa barang, jangan juga. Kasihanilah binatang. Terus selanjutnya masa pemerintahan Utsman bin Affan, tuh lihat di buku. Pada pemerintahan Utsman bin Affan, ketika Umar bin Khattab sedang sakit, ia menunjuk Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Jubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memilih salah satu di antara mereka sebagai khalifah. Siapa? Kata Umar bin Khattab nih, siapa di antara kalian yang ingin menjadi khalifah untuk menggantikan aku karena aku sedang sakit-sakitan. Kemudian bermusyawarah mereka. Akhirnya apa? Akhirnya ditunjuklah oleh mereka Utsman bin Affan sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Nah, kelima saudara tadi bermusyawarah untuk menyepakati siapa di antara kita yang ingin menggantikan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Maka ditunjuklah Utsman bin Affan. Terus, nah, ketika dalam menjadi khalifah Utsman bin Affan nih, Utsman bin Affan mempunyai
gagasan. Apa sih gagasan Utsman bin Affan? Nah, setelah menjadi khalifah nih. Gagasannya apa? Gagasan Utsman bin Affan yakni mengangkat orang-orang yang pandai dari kita. Mengangkat orang yang pandai menjadi gubernur di sebuah kota. Nah, antara lain siapa namanya? Ya, ini yang satu, yang A tuh Amr bin As sebagai gubernur Mesir dan Syam. Nah, yang B Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai gubernur Irak yang juga meliput wilayah Azerbaijan dan Armenia. Yang C yang ketiga nih, Abu Musa al-Ash'ari sebagai gubernur Iran yang mencakup Khurasan dan Basra. Nah, itulah nama-nama yang diangkat oleh Utsman bin Affan sebagai gubernur. Kenapa? Pertanyaannya kenapa mereka yang diangkat? Nah, karena mereka orang yang berpengaruh di wilayahnya. Nah, kayak kita juga nih. Misalnya gubernur kita siapa? Nah, maka gubernur kita itu termasuk orang yang berpengaruh di mana? Di Palangkaraya. Maka berani mencalonkan gubernur wali kota kita, misalnya Pak Irit. Kenapa orang banyak memilih wali kota kita Pak Irit? Karena wali kota itu termasuk orang yang berpengaruh di kota Palangkaraya. Maksud berpengaruh terkenal. Nah, gitu. Kayak gitu juga. Makanya Utsman bin Affan mengangkat orang yang bertiga ini sebagai gubernur di wilayah-wilayah masing-masing. Nah, terus apalagi sih gagasan Utsman bin Affan selain mengangkat para tokoh-tokoh masyarakat sebagai gubernur? Nah, gagasannya lagi apa? Memperluas wilayah Islam. Di mana aja? Tuh, lihat di buku tuh. Memperluas wilayah Islam. Yang pertama, untuk memperluas wilayah Islam, tentu Utsman bin Affan menunjuk beberapa orang untuk menjalankannya. Bukan Utsman bin Affan, tapi seseorang yang ditunjuk oleh Utsman bin Affan. Ini siapa namanya? Abdullah bin Abi Syarah. Abdullah bin Abi Syarah merupakan pengganti Amr bin As sebagai gubernur Mesir ketika pasukan Bizantium menyerbu pada tahun 650 Masehi. Ia berhasil mengusir mereka. Setahun berikutnya, kemudian setelah diusir, setahun berikutnya Abdullah bin Asyara menyiapkan pasukan untuk mengusir pasukan Bizantium. Ia berhasil merebut pangkalan mereka di mana? Di Tarabis atau Tripoli. Terus gubernur Bizantium yang bernama Gregorius berhasil dikalahkan pada tahun berapa? 652 Masehi. Rupanya Abdullah bin As ini merupakan salah satu orang yang hebat dalam berperang, orang yang hebat dalam menyusun taktik, menyusun strategi agar dapat mengalahkan gubernur Bizantium. Untuk apa? Untuk menyebarkan Islam. Kemudian yang B, Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan juga merupakan putra Abu Sufyan bin Harb, seorang tokoh Quraisy yang terkenal dari Bani Umayyah. Muawiyah Abu Sufyan berhasil membentuk
angkatan laut yang tangguh. Nah, ia bertempur melawan pasukan Bizantium di mana di pantai Kalkilian. Perang itu merupakan perang laut yang pertama bagi kaum muslimin dan terkenal dengan namanya Perang Zatu. Nah, terkenal dengan Perang Zatu Sauri. Dengan bantuan Abdullah bin Abi Sarah, ia berhasil menguasai Amuriyah dan Pulau Siprus pada tahun berapa? Pada tahun 33 Hijriah. Tahun 653 Masehi. Dalam perang itu Kaisar Konstantius terbunuh. Nah, ini orang-orang yang hebat aja dalam berperang nih. Yang C, siapa? Umair bin Utsman pada tahun keberapa? Pada tahun 29 Hijriah atau 648 Masehi. Umair bin Utsman berhasil menguasai Perganto, banyak tuh. Sampai G, ada beberapa kota yang dikuasai oleh orang yang bertiga tadi untuk memperluas agama Islam. Orang zaman dulu tuh perang dulu baru berdakwah. Nah, kalau kalah maka mereka masuk Islam. Kalau ke zaman sekarang apa? Dakwahnya bukan kayak dulu berperang. Dakwah ke sekarang apa? Nah, dengan berceramah jadi kita. Nah, atau berpidato. Pidatonya pun gimana? Pasti ada cara-caranya. Pidatonya zaman sekarang tuh harus lemah lembut, jangan kasar. Kayak gitu zaman ke sekarang untuk berdakwah. Beda sama zaman dulu, ya. Kalau zaman dulu dakwahnya dengan perang, kalau kalah masuk Islam. Kalau zaman dulu. Nah, selanjutnya acuan tugas. Untuk selanjutnya yang bagian D itu kalian baca aja di rumah ya. Peristiwa-peristiwa fitnah yang terjadi pada Utsman bin Affan. Nih, karena waktu karena pertemuan kita yang terbatas ini, Ustadz menyuruh kalian mengerjakan tugas saja. Nah, tugas tersebut termasuk penjelasan yang berikutnya bagian D dan E. Tugasnya apa? Tuh lihat tuh tugasnya tuh. Tugasnya 1, pada tanggal berapa, tahun berapa, umur berapa Utsman bin Affan meninggal, serta apa penyebabnya. Yang kedua, apa akibat yang terjadi ketika Utsman bin Affan meninggal. Nah, tugasnya dipoto dan dikirim lewat WA. Selamat mengerjakan. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Ustaz Al-Khair, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.